Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aris Rujul Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi deployment untuk information reform, yaitu proses penting model untuk klasifikasi sambungan teks bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan dataset SMSA atau Sambungan Analisis dari Pindad.NU yang memiliki beberapa kelas event negatif, netral, dan positif. SMA SMA ini maksudnya review dari pelanggan ya. Misal ada yang apa, contoh yang ada di sini itu ada sebenarnya. Ini pertama kalinya gue kembang buat ngurusin um, kalau misalnya ATM yang hilang misalnya. Ya, harapannya pendekatan yang berbasis uh, transformer seperti Indorbird ini akan unggul karena ia tidak membuang kata negasi seperti tidak atau belum, sehingga makin itu dari opini pelanggan tetap akan terjaga. Pertamanya yaitu kita instalasi library ya. Hmm, ada beberapa macam library yang kita install. Di transformer, speedrun, pandas, sampai dan lain-lain. Nah, yang tahap kedua itu kita import library yang di Google yang sudah diinstal tadi. Di sini saya menerapkan Panopset 42 beserta fungsi set. Ini sangat penting untuk memastikan reproducibility, sehingga jika kode ini dieksekusi ulang, hasil inisiasi berikutnya akan selalu konsisten. Untuk parameter lainnya, saya menggunakan F30. Ini tujuan untuk menguji stabilitas media dalam jangka panjang. Saya juga menggunakan Maxline 256 untuk membatasi panjang teks. Dan kalau lihat di angka yang sangat kecil, yaitu 2 kali 10 per 5. Kalau ini yang kecilnya sangat krusial agar dibuat pemahaman dalam bawaan dari ini tidak usah sekali dengan memahami data dari. Yang ketiga yaitu kita unduh model pattern dan data set SMS-nya. Kita pertama kita unduh snapshot model pattern-nya di Smart dapat space 1. Kemudian kita juga unduh dataset SMS dari Elon langsung dari depositosi GitHub di sini. Data data ini terdiri dari sebuah sumber data latih, sumber data latih, dan 1260 data validasi dan 500 data uji. Yang ketiganya berbentuk dalam bentuk TSV. Kemudian di sini sudah di label ya, dan tadi negatif, netral, dan positif. Kemudian ketika tetangga tahap organisasi, yaitu model akan membaca teks dengan memecahnya sebagai unit subword. Dan para tahapnya yaitu kita menggunakan data operator bit padding. Ini adalah teknik dynamic padding di mana spasi kosong ditambahkan hanya menyesuaikan kalimat terpanjang di dalam batch tersebut saja, bukan menyamaratakan semua data. Teknik ini sangat menghemat memori GPU.
Kemudian kita lanjut ke inti planningnya. Untuk fine tuning model download. Saat kita menginisiasi ini, ada peringatan ya, ada peringatan ini missing, ada kelas Sapphire bias dan back. Ini adalah hal yang wajar. Artinya kepala masih bangunan dari moderasi telah dipotong dan diganti dengan layar jaringan sana yang baru, yang khusus yang diasosiasikan untuk liga untuk kita. Nah, sedang di training ini saya logis model katanya saya buat true dan membantunya menggunakan Horizon F1 Chrome. Ini adalah strategi anti everything. Jadi walaupun dilatih kalau dia F1 yang melakukan proses sekitar 44 menit, sistem ini di akhir proses akan membuang model dari operasi dan secara resmi membuat ulang bobot model terbaru. Nah, ini merupakan hasil ukuran akurasi di setiap pokoknya. Atau lihat ya. Dari ini kita bisa langsung ke visualisasi grafiknya. Jadi tadi saya sempat menjelaskan overfitting. Jadi mengapa parameter overfitting tadi sangat vital? Kita bisa buktikan langkahnya dari learning curve ini ya. Jadi garis biru ini merupakan uh, trailing loss ya, yang turun termasuk turun sampai mendapati angka 6, menandakan model berhasil mempelajari data update. Namun jika kita lihat garis orangnya atau validation cost-nya itu mulai naik tajam setelah epoch ke 3 atau ke 4, ke 3 ya, 3 setelah ke 3 dia langsung naik tajam. Nah ini adalah bukti empiris terjadinya overfitting yang klasik. Model menjadi terlalu fokus pada data latih dan mulai pengen kemampuan menghasilkan data baru. Berkat parameter base model tadi, kita bisa sih membuat model paling optimal sebelum perpaduannya ini duduk. Dan jika kita evaluasi dari performa metrik untuk sumber grafiknya, hasilnya sangat luar biasa ya. Jadi model mencapai akurasi akurasinya 91,8 dan skor performanya di 89,46%. Angka ini jauh mengungguli best dan klasik seperti BF yang kisaran berada di angka 75%. Selanjutnya kita coba membuat conversion metriknya. Nah, dari 204 data negatif, ia berhasil menambah sebanyak 199 dengan benar. Dan dari data positif itu dari 208 ya, kalau di total dari 100 positif kita berhasil menambah 196 di tebak benar. Jadi mayoritas kesalahannya berada di kelas data. Hal ini wajar dalam NLP atau natural language processing karena apa yang datar atau harus terkadang bias karena ia akan dimakan manusia juga. Nanti contohnya kalau contoh yang bias ya, saya juga coba coba mengujinya di Google. Nah, contoh yang bias tadi contoh ini waktu tunggu pemesanan spare part kamar manual memakan waktu 2 minggu. Dan ini eh, 2 minggu itu apa? 2 minggu itu
positif, negatif, kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau sistem akan menebaknya jadi netral. Pun mungkin ini maksudnya positif. Jadi tadi ada data yang salah, 7 tadi yang salah mungkin seperti itu. Contoh lain ini kualitas plastik tipe terbaru sangat mengecewakan. Ini jelas negatif ya. Ini harus bahkan kasus tinggi di kualitas yang sangat perform. Nah, ini itu sebagai positif. Nah, dari data-data dari pemaparan tadi yang sebagai kesimpulan handphone yang didownload terbukti memberikan opsi yang luar biasa untuk informasi travel. Sesuai dengan tiga tokoh yang saya jalankan juga mengonfirmasi betapa krusialnya pemantauan running curve untuk menikmati marketing. Kedepannya, model ini sangat siap diintegrasikan sebagai decision support system, tentunya untuk manufaktur dalam mendeteksi anomali kualitas komponen dan sentimen layanan secara demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum.